Di jantung kota Medan yang hiruk-pikuk, sebuah bangunan kokoh berdiri sebagai penyintas zaman. Kini, ia hidup kembali sebagai ruang seni dan juga kreatif, yang sekarang disebut dengan Post-Blok. Namun, jika dinding-dinding bata ini bisa bicara, mereka akan menceritakan sebuah episode penting yang membentuk kota ini. Episode di mana bangunan ini bukan sekedar tempat, melainkan urat nadi informasi dan kekuasaan. Berikut merupakan kisahnya pada era kolonialisme. Akhir abad ke-19, Medan berdenyut sebagai pusat emas hijau tembakau Delhi. Perkebunan-perkebunan luas bermekaran, menarik modal besar dan tenaga kerja dari seluruh Nusantara, bahkan Tiongkok. Hasil bumi yang berharga itu harus dikirim, dijual, dan dilaporkan ke Eropa. Medan pun menjelma menjadi kota kosmopolitan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang besar. Dalam ekosistem kolonial yang kompleks ini, kelancaran komunikasi adalah kunci dari segalanya, di mana itu terdiri dari surat-surat perintah, laporan keuangan, dokumen pengiriman, dan kabar dari negeri jauh yang membutuhkan sebuah pusat yang dapat dipercaya. Maka pada zaman kejayaan Hindia Belanda, berdirilah Gedung Pos and Telegraph. Lokasinya strategis, berdekatan dengan inti kekuasaan. Arsitekturnya mencerminkan kemegahan dan permanensi pemerintahan kolonial, yaitu kokoh, fungsional, namun juga elegan. Ini lebih dari sekedar kantor pos. Ini adalah simbol modernitas pada zaman itu. Disinilah telegram, teknologi tercepat pada masanya, dikirim dan diterima, menempatkan jarak ribuan mil hanya dalam hitungan menit. Kabel-kabel telegraf bagi saraf yang menghubungkan Medan dengan Batavia dan seterusnya ke Amsterdam, memastikan roda pemerintahan dan bisnis kolonial berputar tanpa hambatan. Mari kita bayangkan suasana di dalamnya pada masa itu, di mana petugas-petugas sibuk membubuhkan cap pada surat-surat yang akan dibawa oleh kapal uap. Bunyi klik-klak mesin dari telegram menjadi soundtrack dari keputusan-keputusan penting yang mengalir. Surat untuk para planter di perkebunan, kabar bagi pengusaha di Petisah, dan perintah dari gubernur, semua melalui gedung ini. Ia menjadi penjaga gerbang informasi, sebuah benteng yang mengatur aliran kata-kata yang membangun dan mempertahankan sebuah kekaisaran. Namun, seperti banyak hal dalam kolonialisme, gedung ini memiliki dua wajah. Bagi orang Eropa, ia adalah penghubung vital dengan kampung halaman, pembawa kabar dari keluarga, dan pengirim pesan bisnis yang efisien. Sebuah jaminan bahwa mereka tidak terputus dari peradaban mereka. Tetapi, bagi sebagian besar penduduk pribumi, terutama para kuli kontrak di perkebunan, sistem yang diwakili gedung ini adalah bagian dari rantai penindasan. Surat-surat perjanjian kerja yang seringkali menipu, laporan-laporan disiplin, dan komunikasi yang mengukuhkan kekuasaan para mandor dan tuan kebun. Semuanya mungkin sekali berseliweran di sini. Gedung pos menjadi simbol dari mesin birokrasi dan imperasional dan seringkali kejam, yang menjadikan manusia sebagai sekedar angka dalam laporan. Ia adalah monumen bagi efisiensi sebuah sistem yang pada akarnya tidak adil. Lalu, zaman bergulir. Kolonialisme runtuh, meninggalkan jejaknya. Gedung megah ini sempat terbengkalai, menyimpan sunyi dari sebuah era yang telah berlalu. Namun, bangunan dengan sejarah kuat tak pernah benar-benar mati. Kini, arus informasi yang dulu dikendalikan oleh mesin telegraf telah berganti menjadi gelombang digital yang bebas, dan Post-Blok telah bertransformasi. Dari pusat pesan kolonial, ia kini menjadi hubungan bagi suara-suara kreatif,
ekspresi seni, dan percakapan egaliter masyarakat Medan masa kini. Postblok bukan lagi tentang mengontrol informasi, melainkan tentang merayakannya. Setiap lekukan pada batunya, setiap jendela tingginya adalah pengingat akan lapisan sejarah yang kompleks. Ia menyimpan memori tentang ambisi, kekuasaan, dan juga jerih payah. Dengan menghidupkannya kembali, Kota Medan tidak lagi menutupi masa lalunya, namun justru belajar darinya. Gedung ini tetap menjadi pengantar pesan, namun pesannya kini telah berubah dari narasi kolonial menuju semangat kebebasan dan identitas baru sebuah kota yang telah berubah.